Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, pada video kali ini Biayo akan membahas tentang perhitungan pajak, yaitu tentang perhitungan PPh pasal 21 OP. OP itu adalah orang pribadi ya. Jadi PPh pasal 21 orang pribadi. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan tarif pajaknya terlebih dahulu ya. Jadi PKP itu penghasilan kena pajak, NPWP nomor pokok wajib pajak ya. Kemudian untuk tarif 0 sampai 50 juta rupiah, jika dia punya NPWP maka terkena tarif 5%, sedangkan tarif tanpa NPWP 6%. Jadi yang tanpa NPWP itu tarifnya akan lebih besar. Kemudian 50 juta sampai 250 juta itu tarifnya untuk NPWP 15%, tanpa NPWP 18%. Kemudian yang 250 juta sampai 500 juta, jadi yang pendapatan kena pajaknya antara 250 juta sampai 500 juta, itu tarif jika mempunyai NPWP maka tarifnya 25%, tanpa NPWP adalah 30%. Kemudian untuk 500 juta ke atas maka tarif dengan NPWP 30%, tanpa NPWP 36%. Untuk PTKP itu pendapatan tidak kena pajak. Nah, jadi dalam penghasilan seseorang itu akan dikurangi dengan PTKP, yaitu penghasilan tidak kena pajak. Ya. WP itu wajib pajak, OP orang pribadi. Jadi WP wajib pajak orang pribadi, TK itu tidak kawin ya. Jika dia belum kawin atau disingkat dengan TK tidak kawin, maka PTKP-nya adalah 54 juta. PTKP itu adalah dana yang digunakan untuk menanggung hidup ya. Nah, kemudian jika istri yang penghasilannya digabung maka ditambah 54 juta ya. Lalu, jika wajib pajak itu kawin, istri tidak bekerja dan belum memiliki anak, jadi K0 berarti kawin tidak punya anak, itu PTKP-nya adalah 58.500.000 rupiah. Lalu wajib pajak kawin dengan satu anak, NPWP-nya adalah 63 juta rupiah. Kemudian wajib pajak kawin dengan dua anak, maka NPWP-nya adalah 67.500.000 rupiah. Lalu WP dengan kawin 3 anak, maka PTKP-nya adalah 72 juta rupiah. Dan maksimal adalah 3 orang anak, meskipun itu anak tiri. Nah, gitu ya. Jadi kalau lebih dari 3 orang yang sisanya kelebihannya itu tidak dihitung ya. Oke, biaya jabatan itu 5% dari penghasilan bruto dan maksimal 500.000 per bulan atau 6 juta per tahun. Nah, ini adalah ketentuan untuk PPh atau pajak penghasilan pasal 21 orang pribadi. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita ke contoh ya. Kita ke contoh, langsung ke contoh. Nah, di sini kita contohkan contoh nomor 1. Tuan Abadi memiliki penghasilan 20 juta rupiah per bulan. Dia kawin memiliki 4 anak. Dia membayar iuran pensiun 100.000 rupiah dan iuran THT tunjangan hari tua 50.000 rupiah. Hitung pajak terutang per bulan. Nah, sekarang akan kita bahas. Gaji per bulannya kita tulis tadi 20 juta. Kemudian potongan terdiri dari iuran pensiun, ini ya 100.000. Nah, ini sifatnya nanti mengurangi gaji penghasilan kotor ya. Kemudian dikurangi iuran THT 50.000. Kemudian biaya jabatan 5% kalikan 20 juta, nilainya adalah 1 juta rupiah. Tetapi dalam per bulan tadi ditentukan bahwa maksimal biaya pensiun adalah 500.000, maka ditulis di sini 500.000 ya. Karena ini 1 juta berarti ditulis maksimalnya.
Tetapi kalau berada di bawah 500.000, misalnya di sini hasilnya 400.000, berarti di sini ditulis 400.000. Karena di sini adalah maksimalnya 500.000, hasilnya 1 juta, maka yang ditulis adalah yang nilai maksimal. Kemudian dijumlahkan 100.000 ditambah 500.000, ditambah 50.000 ditambah 500.000, hasilnya adalah 650.000. 20 juta dikurangi 650.000, maka pendapatan neto per bulan adalah 19.350.000 rupiah. Nah, seperti itu. Lalu, karena perhitungan pajak itu dalam kurun waktu 1 tahun, maka harus dikalikan 12, dijadikan 1 tahun ya. Jadi pendapatan neto per tahun ini 19.350.000 rupiah dikalikan 12. Hasilnya adalah 232.200.000 rupiah. Nah, kita geser. Kemudian PTKP kawin 4 orang anak. Karena ini 4, maka maksimalnya hanya 3. Kita lihat PTKP kawin 3 orang anak, berapa nilainya? Nah, di sini. WP kawin 3 orang anak adalah 72 juta. Nah, berarti dalam perhitungan yang tadi PTKP kawin 4 orang anak, berarti di sini ditulis 72 juta rupiah. Kemudian PKP 1 tahun, berarti pendapatan neto dikurangi PTKP itu ketemu PKP, ini yang akan dihitung pajaknya. Nah, maka PKP 1 tahun adalah 232.200.000 rupiah, ini dikurangi 72 juta rupiah. Ketemunya adalah 160.200.000 rupiah. Kita lihat, nilai 160.200.000 itu ikut tarif berapa persen? Nah, seperti itu kan. Maka kita lihat di sini lagi, 160.200.000. Nah, jadi antara 50 juta sampai 250 juta rupiah. Jadi mendapatkan tarif 15%, dikenai tarif 15%. Jadi kita dianggap memiliki NPWP ya. Lalu cara perhitungannya tidak langsung dikalikan 15%, tetapi kita harus menghitungnya dari mulai tarif yang terkecil sampai dengan yang ini ya, 5% sampai 15%. Jadi dari 5% dulu dikalikan batas maksimalnya 50 juta. Nah, seperti ini. Nah, pajak terutangnya 15%, 5% dikalikan 50 juta ketemu 2.500.000. Lalu 15% dikalikan 110.200.000 ini dari mana? Dari ini 160.200.000 ini dikurangi 50 juta. Kenapa kok dikurangi 50 juta? Karena yang 50 juta dikenai tarif 5%. Nah, caranya begitu. Jadi 160.200.000 dikurangi 50 juta, ketemunya 110.200.000 dikalikan 15%, ketemu 16.530.000 rupiah. Kemudian 2.500.000 ini ditambah dengan 16.530.000 rupiah. Jadi pajak terutangnya per tahun adalah 19.030.000 rupiah. Lalu yang ditanyakan tadi adalah per bulan, jadi harus dibagi 12. Jadi pajak terutang per bulannya adalah 19.030.000 rupiah dikalikan dibagi 12, ketemu per bulannya adalah 1.585.833,33 rupiah. Nah, itu untuk pajak terutang per bulannya. Oke, selanjutnya adalah soal nomor 2, yaitu Tuan Hartono memiliki pendapatan neto 1 tahun 600 juta rupiah. Dia kawin memiliki 2 anak, hitung pajak terutangnya per bulan. Nah, di sini kalau sudah menyatakan pendapatan neto per tahun, maka tidak perlu dikurangi dengan biaya jabatan, biaya THT maupun iuran-iuran yang lainnya. Jadi ini sudah bersih dalam 1 tahun. Pendapatan neto bersih dalam 1 tahun 600 juta. Tinggal mengurangi dengan PTKP, penghasilan tidak kena pajak, di mana tadi keterangannya kawin dengan 2 anak. Nah, kawin dengan 2 anak di sini tarifnya adalah 67.500.000 rupiah, ya kan? Oke, berarti PTKP-nya di sini 67.500.000 rupiah. 600 juta dikurangi 67.500.000 rupiah, jadilah PKP per tahun atau penghasilan kena pajak per tahun. Nilainya adalah 532.500.000 rupiah.
Nah, kita lihat di sini di atas 500 juta berarti tarifnya berapa persen? Nah, kita lihat di sini. Nah, ini dia. 500 juta ke atas mendapatkan tarif 30%. Maka perhitungan pajaknya mulai dari 5%, kemudian 15%, kemudian 25% ya. Oke. Nah, sekarang cara menghitungnya 30% ini dari 5% dulu dikalikan batas atasnya 50 juta. Ya, nilainya adalah Rp2.500.000. Kemudian 15% kalikan 200 juta. Ya, ini ketetapan ya. Dikalikan 200 juta. Nah, asalnya dari mana 200 juta ini? Dari ini, 250 juta dikurangi 50 juta. Nah, jadinya 200 juta. Jadi ketetapan ya. Nilainya akan mendapatkan 30 juta rupiah. Lalu 25% kalikan 250 juta rupiah. Nah, dari mana 250 juta? Dari sini. 500 juta dikurangi 250 juta, jadinya 250 juta. Nah, maka di sini juga ketetapan 250 juta. Sama dengan 62.500.000 rupiah. Lalu 30% kalikan 32.500.000 rupiah. Dari mana? Dari ini ya. 532.500.000 rupiah dikurangi 50 juta, dikurangi 200 juta, dikurangi 250 juta, maka sisanya adalah 32.500.000 rupiah. Nah, hasilnya dikalikan 30%, hasilnya adalah 9.750.000 rupiah. Kemudian di total semuanya dijumlah ya, ketemunya pajak terutang per tahun yaitu 104.750.000 rupiah. Nah, yang ditanyakan tadi 1 bulan per bulan, maka harus dibagi 12. Maka per bulannya pajaknya adalah 8.729.166,67 rupiah. Nah, seperti itu ya. Kalau misalnya nanti kurang paham bisa diulang-ulang kembali ya. Oke, sekarang ada di contoh soal nomor 3. Ini dia. PKP seseorang senilai 300 juta rupiah per tahun. Hitung pajak terutang per bulannya. Nah, kalau di sini sudah disebutkan PKP, berarti tinggal menghitung pajak terutangnya saja. Tidak perlu dikurangi biaya jabatan, iuran-iuran, tidak perlu dikurangi PTKP karena sudah disebutkan dengan PKP. Nah, PKP itu kan ini ya, seperti kalau contoh yang nomor 2 tadi, PKP kan di sini ya. Nah, ini PKP tinggal ngitung pajaknya. Sama juga yang terjadi pada soal nomor 3 ini, karena ini sudah PKP berarti tinggal mencari tarifnya. Nah, kita lihat 300 juta itu masuk tarif berapa persen. Nah, dia masuk di 250 antara 250 juta sampai 500 juta, berarti masuk dalam kategori 25%. Cara menghitungnya mulai dari 5%, 15% dan 25% ya. Oke, sekarang kita bahas. Nah, ini dia. 5% kalikan 50 juta sama dengan 2.500.000 rupiah. Kemudian 15% kalikan 200 juta ya, ketetapan tadi sama dengan 30 juta rupiah. Lalu sisanya adalah 25% kalikan 50 juta. Ini dari mana? Sama seperti yang tadi ya. 300 juta ini dikurangi 50 juta, dikurangi 200 juta, maka sisa 50 juta rupiah. Nah, yang sisanya ini dikalikan dengan 25%, akan ketemu nilai 12.500.000 rupiah. Lalu dijumlahkan semua di total ya. Ketemunya adalah pajak terutang per tahun yaitu 45 juta rupiah. Nah, kemudian yang dicari adalah per bulan, berarti dibagi 12. Pajak terutang per bulannya adalah 3.750.000 rupiah. Nah, itu tadi ya anak-anak ya, cara menghitung PPh pasal 21. Ya, PPh pasal 21 orang pribadi ya. Oke, jika ada pertanyaan bisa di kolom komentar ataupun langsung japri. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.